Agama merupakan salah satu dari hak manusia yang paling mendasar. Setiap orang punya kebebasan untuk memilih keyakinannya masing-masing. Ada yang menjadi Kristen diperbolehkan, ada yang menjadi Muslim juga diperbolehkan. Berikut 3 pemain bola Kristen yang memutuskan masuk di urutan pertama. Ada Christian Gonzalez, hampir 19 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 9 Oktober tahun 2003. Mantan bomber timnas Indonesia Christian Gonzalez memutuskan menjadi mualaf di Masjid Agung Al-Akbar, Surabaya. Kala itu Gonzalez masih memperkuat PSM Makassar dan tinggal di mes pemain bersama sang istri, Eva Siregar. Setiap hari Eva Siregar selalu menjalankan ibadah sebagaimana mestinya umat muslim. Setiap kali sholat Eva Siregar selalu meminta izin kepada Gonzalez dengan memberikan ruang yang bersih untuk menggelar sajadah dan salat. Meski heran awalnya, Eva Siregar tidak mau memaksa suaminya untuk mengikutinya sholat. Menurut Eva Siregar, Gonzalez bukanlah tipikal orang yang mau dipaksa dan didikte. Sebab itu Eva Siregar melakukan cara lain yang untuk mendorong Gonzalez mengikuti ajaran agamanya dengan cara yang positif. Waktu itu tinggal di mes PSM. Saya sholat lalu zikir dan Gonzalez selalu melihat saya beribadah. Kalau sekitar jam 4 pagi dia bilang di masjid ada nanyi-nanyi. Saya bilang itu bukan nanyi, itu azan untuk mengajak orang sholat, ujar Eva Siregar istri Gonzalez. Rasa ingin tahu Gonzalez tentang Islam kian hari makin besar. Terlebih, mantan pemain Persib Bandung dan Arema FC itu sangat tertarik ketika mengetahui Islam adalah agama yang mengutamakan kebersihan. Dia senang apa-apa bersih, sampai akhirnya dia mau masuk Islam dengan keinginannya sendiri, tanpa paksaan, ujar Eva Siregar. Gonzalez pun punya nama Islam, yaitu Mustafa Habibi. Meski belum sempurna mengamalkan ajaran Islam, Eva Siregar selalu melihat ada Al-Quran kecil dan tasbih di dalam tas yang sering dipakai Gonzalez sehari-hari. Buat Eva Siregar itu jadi tanda kalau Gonzalez percaya dan selalu mengingat Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Nabi Muhammad yang telah Allah utus. Namanya mualaf, dia terus berusaha memperbaiki. Paling penting dia percaya Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Nabi Muhammad yang telah Allah utus, ujar Eva Siregar. Di urutan kedua ada Marcus Horizon. Bagi penggemar sepak bola Indonesia, nama Marcus Horizon pastilah sudah tidak asing lagi. Marcus Horizon adalah mantan penjaga gawang timnas Indonesia yang memutuskan masuk Islam. Marcus kecil lahir di Pangkalan Brandan, Medan, tanggal 14 Maret tahun 1981. Hobinya bermain bola membawa ia bercita-cita untuk menjadi penjaga gawang timnas Indonesia ketika ia menjalani karir profesionalnya suatu hari nanti. Perawakannya yang memang lebih tinggi dari rekan-rekan sebayanya, membuat anak bungsu dari 4 bersaudara ini kerap dipercaya menjadi penjaga gawang setiap kali ia bermain bola dengan kawan-kawan. Menekuni hobinya bermain bola dimulai saat Marcus berusia 13 tahun dengan masuk ke sekolah sepak bola, Brandan Putra. Tahun 2000, Marcus yang juga memiliki hobi berenang ini memulai karir profesionalnya sebagai seorang pemain bola pada Divisi 2 PSKB Binjai. Setahun kemudian, karirnya merambat naik dengan mulai bermain bersama klub yang berada di Divisi 1, Persiraja Banda Aceh. 2 tahun kemudian, tepatnya pada 2003, Marcus bergabung dengan klub asal tanah kelahirannya, PSMS Medan. Bersama klub yang dijuluki Ayam Kinantan ini, Marcus sempat berpeluang menjadi kampiun pada Liga Indonesia 2007-2008, sebelum akhirnya dikalahkan oleh klub satu pulaunya, Sriwijaya FC. Seiring dengan permasalahan internal yang terjadi dalam tubuh PSMS Medan, menjelang masa dimulainya Liga Super Indonesia 2008-2009, Marcus bersama dengan rekan-rekannya di PSMS seperti Mahyadi Panggabean, memutuskan untuk hijrah ke kesebelasan Persik Kediri. Waktu ternyata mempertemukan kembali Marcus dengan klub lama yang sempat lama dibelanya, PSMS Medan. Terjadinya krisis dalam tubuh Persik Kediri pada pertengahan musim Liga Super, membawa Marcus kembali menjadi penjaga gawang PSMS selama putaran kedua kompetisi tertinggi sepak bola di Indonesia. Tidak seperti kepindahannya yang disertai oleh beberapa rekan-rekannya, kepulangan Marcus ke PSMS kali ini hanya seorang diri. Sejak menekuni karirnya sebagai pesepak bola profesional, sejumlah prestasi telah ditorehkannya, baik untuk level klub maupun pribadi. Bersama klubnya kala itu, PSMS Medan,
Markus menjuarai turnamen Piala Emas Bang Yos selama 3 tahun berturut-turut 2004, 2005, 2006, bahkan pada akhir turnamen pada 2006, Markus memperoleh gelar sebagai pemain terbaik dibesarkan di keluarga yang semua anggotanya beragama Kristen. Pada tahun 2004, ketika ia berusia 25 tahun, Markus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Saya memutuskan untuk masuk Islam, tanpa ada paksaan dari siapapun. Jadi, ini benar-benar keinginan saya sendiri, ujar Markus Horison. Semenjak menjadi mualaf, Markus memiliki nama lain yang lebih bernafaskan Islam, yaitu Muhammad Haris. Keputusan Markus untuk menjadi mualaf bukannya tanpa rintangan. Di masa-masa awal perjalanannya memeluk Islam, ayah beserta ketiga kakaknya menentang keputusan tersebut. Awalnya tentu mereka semua merasa keberatan. Hal tersebut wajar, dan saya sangat bisa mengerti. Tapi, pada akhirnya mereka menyadari bahwa saya sudah cukup dewasa dan bisa menentukan jalan hidup yang saya rasa terbaik untuk saya sendiri, ujar Markus Horison. Sebagai satu-satunya muslim di keluarga, membuat Markus terbiasa beribadah sendirian. Dikala bulan Ramadan tiba, Markus biasa sahur, berbuka, menjalankan tarawih, dan merayakan Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha sendirian. Awalnya memang berat, tapi hal tersebut harus saya jalani, ujar Markus Horison. Meskipun begitu, pesepak bola yang ikut memperkuat tim Sumatera Utara pada pagelaran PON ke-16 di Palembang pada 2004 lalu ini, mengaku tetap senang dan bahagia menjalaninya. Kebersamaan dan dukungan sejak awal ia menjadi mualaf, justru diperoleh Markus dari rekan-rekannya di kesebelasan PSMS Medan yang kebanyakan beragama Islam. Saya sering salat, belajar, dan bertanya hal-hal seputar Islam kepada mereka. Cerita Markus, Ramadan pertama yang harus ia lalui pun bersamaan dengan kewajiban Markus menjalani latihan bersama dengan rekan-rekan satu klubnya. Haus bukan halangan, karena puasa itu kan kewajiban, tegas Markus yang sangat mencintai Nabi Muhammad. Pengalamannya berpuasa pada Ramadan pertamanya juga merupakan salah satu pengalaman paling berkesan yang Markus rasakan semenjak menjadi mualaf. Pada tahun pertamanya berpuasa, ternyata Markus mampu menjalankan ibadah puasa, tanpa ada bolong satu hari pun. Rasanya saya tidak percaya bahwa saya bisa, karena pada hari-hari biasa saya termasuk orang yang paling tidak tahan lapar. Ternyata saya memang bisa, dan bahagianya saya ketika akhirnya berhasil mencapai hari kemenangan. Kenang Markus Horison yang kini hidup bahagia bersama istri dan anak-anaknya setelah memeluk agama Islam. Di urutan ketiga ada Diego Michel. Diego Michel merupakan pesepak bola yang punya sejarah masa lalu kelam atau bisa dibilang bad boys. Meski demikian, Diego Michel memutuskan untuk memeluk agama Islam pada 2013 silam. Diego Michel memutuskan memeluk agama Islam setelah dirinya membaca terjemahan kitab suci Al-Quran. Sejak memeluk agama Islam, mantan pemain Borneo FC ini mengaku telah menemukan kedamaian hidup. Hal tersebut semakin bertambah ketika Diego Michel akhirnya berkeluarga dan kini memiliki 2 orang anak. Itulah 3 pemain bola Kristen yang memutuskan masuk Islam. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys karena semuanya itu gratis. Terima kasih.